Hari kiamat adalah hari kehancuran alam semesta ini, di mana semua manusia dan makhluk lainnya akan mati. Ini adalah awal di mana manusia yang jahat akan mendapatkan balasan berupa siksa neraka, dan orang-orang yang baik akan mendapatkan ganjaran surga. Oleh karenanya, Allah menegaskan kepada semua manusia di dalam surat Al-Hajj ayat 1 bahwa kita diperintahkan untuk bertakwa kepadanya. Karena sesungguhnya kegoncangan hari kiamat itu adalah suatu kejadian yang sangatlah dahsyat. Tidak ada satu manusia pun yang mengetahui kapan terjadinya hari kiamat, tidak juga para nabi. Meskipun demikian, Nabi Muhammad SAW menceritakan kepada kita tentang tanda-tanda hari kiamat itu. Tanda-tanda hari kiamat ada dua, yaitu tanda-tanda kiamat kecil dan tanda-tanda kiamat besar. Tanda-tanda kiamat kecil yaitu meski sudah dekat, namun waktunya masih cukup lama. Adapun tanda-tanda kiamat besar, jika semuanya sudah terjadi, maka kiamat pun segera tiba. Saat ini, tanda-tanda kecil dari kiamat sudah banyak terjadi di dunia, termasuk pula di Indonesia. Berikut ini di antara tanda-tanda kiamat kecil yang sudah banyak terjadi di negara kita, Indonesia. Pertama, banyak terjadi pembunuhan. Setiap hari, media menyuguhkan kepada kita banyak sekali berita kriminalitas, termasuk pula di dalamnya berita terkait kasus pembunuhan. Seakan-akan permasalahan kriminalitas ini tidak pernah selesai, namun semakin banyak dan beraneka ragam. Manusia semakin tidak memiliki rasa takut saat membunuh, bahkan motif pembunuhan pun beraneka ragam, mulai dari dibacok, ditusuk, diracun, bahkan ada yang sampai membakar korbannya. Rasulullah SAW mengabarkan kepada kita dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, yang artinya tiada akan terjadi kiamat sehingga banyak terjadi haraj. Sahabat bertanya, apa itu haraj ya Rasulullah? Rasulullah SAW lantas menjawab, haraj adalah pembunuhan. Kedua, merebaknya perzinahan. Perzinahan dilakukan secara terang-terangan dan sudah menjadi suatu kebiasaan di masyarakat kita. Berita terkait pemerkosaan atau perzinahan yang dilakukan dengan suka sama suka sudah sampai bosan kita lihat di televisi atau media lainnya. Bahkan tak jarang, justru berita itu memancing orang lain untuk melakukan hal yang sama, seolah termotivasi dan mendapatkan ilmu baru. Karena secara tidak langsung, metode pelaku melakukan hal buruk itu justru ditiru oleh orang-orang yang kurang pandai dalam mencerna sebuah berita. Berapa banyak kita membaca atau melihat berita penggerebekan di hotel-hotel atau tempat-tempat hiburan yang digunakan sebagai ajang pesta seks, dan betapa seringnya kita mendapati kasus pemerkosaan di sekitar kita. Bahkan tak tanggung-tanggung, banyak pula yang tanpa rasa takut mengakhiri pemerkosaan itu dengan membunuh korbannya. Dalam sebuah hadis dari Anas bin Malik, beliau mengatakan pada Qatadah, sungguh aku akan memberitahukan pada kalian suatu hadis yang tidak pernah kalian dengar dari orang-orang sesudahku. Kemudian Anas mengatakan, inna min asyratis sa'ati ayurfa'al ilmu wa yasbutal jahlu wa yashrabal khamru wa yadharuz zina. Di antara tanda-tanda hari kiamat adalah sedikitnya ilmu dan tersebarnya kebodohan, diminumnya khamr dan merebaknya perzinahan. Ketiga, mabuk-mabukan banyak dilakukan. Mabuk seolah bukan perbuatan yang diharamkan, dan bahkan kita tidak perlu harus menonton acara berita untuk menjumpai kasus ini. Karena di lingkungan kita sendiri saja sangat banyak kita jumpai beritanya, atau bahkan tak jarang kita sendiri menjumpai orang-orang yang sedang mengkonsumsi minuman keras hingga mabuk. Parahnya, saat ini minuman keras dapat dibeli dengan mudahnya di minimarket atau supermarket yang letaknya tak jauh dari pintu rumah kita, seolah barang-barang beralkohol ini dijual bebas di masyarakat, hingga orang-orang pun dengan mudahnya bisa mendapatkan barang haram ini. Allah Ta'ala menegaskan kepada kita di dalam surat Al-Maidah ayat 90, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamr, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu menjadi orang-orang yang beruntung. Kemudian dipertegas lagi dengan perkataan Nabi SAW, inna min asyratis sa'ati ayurfa'al ilmu wa yasbutal jahlu wa yashrabal khamru wa yadharuz zina. Di antara tanda-tanda hari kiamat adalah sedikitnya ilmu dan tersebarnya kebodohan, diminumnya khamr dan merebaknya perzinahan. Keempat, banyaknya kaum wanita.
Badan Pusat Statistik BPS melaporkan, berdasarkan data Susenas 2014 dan 2015, jumlah penduduk Indonesia mencapai 254,9 juta jiwa. Data BPS menunjukkan, dari total data tersebut, penduduk laki-laki mencapai 128,1 juta jiwa, sementara perempuan sebanyak 126,8 juta jiwa. Jumlah tersebut naik dari 2014 yang berjumlah 252 juta jiwa. Data tersebut masih akan terus berubah sampai sekarang. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam pernah menegaskan kepada kita, sesungguhnya di antara tanda-tanda kiamat adalah diangkatnya ilmu, banyak kebodohan, banyak perzinahan, banyaknya orang yang meminum khamar, sedikitnya kaum laki-laki, dan banyaknya kaum wanita. Sampai pada 50 wanita hanya ada satu laki-laki. Kelima, banyak kejadian bunuh diri. Organisasi Kesehatan Dunia WHO mencatat, angka bunuh diri di Indonesia menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. Pada tahun 2010 saja mencapai 1,8 per 100 ribu jiwa atau sekitar 5.000 orang per tahun. Kemudian pada tahun 2012 estimasinya meningkat menjadi 4,3 per 100 ribu jiwa atau sekitar 10.000 per tahun. Bunuh diri menjadi penyebab utama kematian secara global nomor 5 di antara mereka yang berusia 30-49 tahun. Bahkan, bunuh diri menyumbang 1,4% dari semua kematian di seluruh dunia. Sementara itu, kiamat tidak akan terjadi sebelum seseorang melewati kuburan orang lain lalu ia berharap dapat menggantikan tempat si mayit karena beratnya cobaan dunia. Dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari, dikatakan di sana bahwa Ismail menuturkan kepadaku, Malik menuturkan kepadaku dari Abu Zinad, dari Al-Araj, dari Nabi SAW. Beliau bersabda, tidaklah terjadi kiamat hingga ketika seseorang melewati kuburan orang lain, lantas ia berkata, duh, seandainya saya berada di tempatnya. Keenam, munculnya nabi palsu. Bicara nabi palsu di Indonesia mungkin bukan hal yang baru di telinga kita. Faktanya, kita tidak hanya sekali dua kali mendapati pemberitaan terkait nabi palsu ini. Tercatat beberapa orang pernah mengaku sebagai nabi palsu di Indonesia. Di antara pengakuan yang sempat muncul di media di antaranya, Gus Jari bin Supardi lewat pondok pesantren yang diasuhnya di Dusun Gempol, Lia Aminuddin alias Lia Eden, Ahmad Musadek, Cecep Solihin, serta beberapa yang lainnya. Nama-nama yang muncul tersebut semakin menguatkan perkataan Nabi kita akan tanda-tanda dekatnya kita dengan hari kiamat. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW mengabarkan kepada kita bahwa kiamat tidak akan terjadi sebelum dibangkitkannya dajjal-dajjal pendusta yang berjumlah sekitar 30. Semua mengaku bahwa ia adalah utusan Allah. Ketujuh, banyaknya gempa bumi. Gempa bumi di Indonesia merupakan bencana yang sangat banyak merenggut nyawa, dan semakin kesini kita semakin sering mendapati berita gempa bumi di sepanjang daerah Nusantara ini. Gempa bumi dimulai dari skala kecil hingga yang membawa duka kematian semakin hari semakin sering menghiasi duka kita. Sebagai contoh, dimulai dari gempa di Aceh pada 2004 yang lalu yang memakan 283.106 jiwa, gempa di Yogyakarta pada tahun 2006 yang memakan korban 6.234 jiwa, gempa di Papua pada tahun 1976 yang memakan 5.422 jiwa, gempa di Flores dengan korban 2.500 jiwa pada tahun 1992, serta gempa di Pulau Nias, Sumatera Utara pada tahun 2005 yang memakan 1.346 jiwa. Dan masih banyak lagi berbagai gempa bumi yang sudah sering terjadi di Indonesia. Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah mengabarkan kepada kita tentang perkataan Nabi SAW terkait dengan gempa bumi. Tidak akan tiba hari kiamat sehingga ilmu pengetahuan ataupun agama dilenyapkan. Banyak gempa bumi, masa saling berdekatan atau semakin singkat. Banyak timbul fitnah, banyak huru-hara yaitu pembunuhan, hingga harta benda melimpah ruah di antara kamu.
Itulah di antara tanda-tanda kiamat yang sudah banyak terjadi di negara kita. Semoga munculnya berbagai tanda ini semakin menguatkan iman kita, serta memotivasi kita untuk bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi, terutama dalam upaya kita mendekatkan diri kepada Sang Penguasa alam ini.